Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Kepada Ibu Penatua Epi Trinita selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada Bapak Ibu Penatua dan Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Pada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Pada Bapak Yub Heri Ejumben dan Bapak Junirum Sakarya yang akan menjadi pemandu lagu dan atau song leader. Pada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, pada Bapak Penatua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja Betania Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari ini, hari Minggu 6 Juni 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, dengan petugas mimbar dari penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Dan liturgus Penatua Mariana. Song leader Ibu Herti Carolina dan Ibu Epi Trinita. Pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelica. Adapun berita kebaktian lingkungan atau rumah tangga mandiri dan kebaktian syukur dan pernikahan. Yang pertama, pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 1, yaitu di tempat keluarga Atangsi Debungai di Jalan Kapuas Seberang 2 RT 2 Barimba, yang bertugas sebagai liturgus Diakon Yekrisman dan pemain keyboard Bapak Budi Alpianto. Yang kedua, pada hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 2, yaitu di tempat keluarga Bapak Noah Swan atau juga Bapak Yonatan Swan di Jalan Karatak Teheta RT 4 Kelurahan Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Penatua Yulita Tanduh dan pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelica. Yang ketiga, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Tesalonika Jayadara Eskep, putri dari Bapak Agustinus Esos dan Ibu Seri Sulastri SPD dari jemaat kita GKI Barimba, dengan Yosua Krismon Eskep, putra dari Bapak Rudianto SPD dan Ibu Dayani SPD dari jemaat GKI Resort Labuhan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 9 WIB di gedung gereja Betania Barimba, dan diundang warga jemaat sekalian untuk bisa hadir baik
dari acara pemenuhan jalan adat, pemberkatan nikah, dan resepsi perkawinan ini. Dan yang keempat, diundang seluruh pekerja gereja, penatua, diakon, dan warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian syukur dan pemberkatan nikah Saudari Ervina dengan Denny G.I. Ginting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15 atau jam 3 sore di rumah keluarga Bapak Aji S, alamat Jalan Manunggal RT 6 Kelurahan Barimba atau di lingkungan pelayanan 3. Demikian undangan kami sampaikan. Dan yang kelima, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Novia Ayu Wulandari SPDK, putri dari Bapak Heremen Wi Embang, dan Ibu Erni Erawati dari Jemaat GKE Kalawa Resort Kola Kapuas, dengan Predi Nugraha, putra dari Bapak Alphonse Togalami almarhum, dan Ibu Kristuni Takaisen Serang dari Jemaat GKI Barimba, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10 WIB di Gedung Gereja Betania Barimba. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam persekutuan ibadah minggu ini untuk merayakan Hari Pertanian GKE, dan bersama itu kita merayakan persekutuan kita sebagai gereja anggota UM yang kita rayakan dengan sebutan UM Sunday, sekaligus perayaan 25 tahun Persekutuan Internasional UM. Kita bersyukur kepada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani dan memberkati dunia ini. Sebelum para pelayan memasuki ruangan ibadah, marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 3, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk punya jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat
habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung dan abadi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami, memberkati segala yang kami usahakan, sebab tanah telah menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah-buahan, serta apapun yang baik darinya untuk kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kepada kami segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Juga telah mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan gereja di segala bangsa untuk menjadi berkat. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami telah dipersatukan, menyusun dan mengorganisasi diri kami dalam persekutuan keluarga besar gereja anggota UM. Selama 25 tahun perjalanan yang panjang ini dimungkinkan karena kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah yang telah mempersatukan, mempertahankan ikatan kami, dan kami telah menolong kami melewati semua kesulitan dan menyelesaikan segala persoalan karena perbedaan. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu. Dalam pujian kami merayakan dan merefleksikan persekutuan kami. Datang dan kiranya Engkau hadir di tengah kami.
Berikan kepada kami Roh Kudus yang melaluinya keyakinan kami ditumbuhkan, komitmen kami diperbaharui, kepercayaan kami kepadamu diteguhkan. Amin. Kembali kita angkat pujian kita bagi nama Tuhan dari NKB nomor 12, bait yang pertama hingga bait yang kedua. NKB nomor 12, bait yang pertama dan kedua. O Tuhanku, ku datang ke dunia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaku bahwa kita telah gagal melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya kepadamu karena kelalaian kami sebagai pengikut-Mu. Kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami terdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita, mereka yang jadi korban, tertekan, dan terpinggirkan. Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampunilah kami dari sifat yang hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan yang menjauhkan kami dari untuk semakin dengan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan, begitu pun jiwa kami saat ini. Kami rindu akan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini.
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan membacakan firman-Mu. Mari Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Jauhkan dari pikiran kami hal-hal yang tidak menentu, agar kami berfokus selalu kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah jemaat-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 16, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya dan yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang berguna adalah hidup yang berkarya. Dan karya kita tidaklah harus senantiasa terlihat besar atau hebat, tetapi juga hal-hal yang kecil dapat kita lakukan menjadi suatu karya yang dapat berguna bagi orang lain.
Saudara Bapak Ibu, nas kita pada hari ini merupakan salah satu perumpamaan Yesus, yaitu tentang biji sesawi. Dan perumpamaan ini adalah perihal tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dikatakan oleh Yesus umpama biji sesawi. Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita tentang perumpamaan tentang biji sesawi ini. Bahwa yang pertama, benih yang berkualitas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nas ini mengatakan bahwa biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Kalau kita baca ayat 31, yang mana benih biji sesawi ini memiliki panjang kurang lebih 1 mm, sangat kecil. Namun jika sudah tumbuh, ia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang tinggi dan besar. Jadi sesawi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam nas ini tidak sama dengan sawi yang kita pahami sebagai sayuran yang biasanya kita makan. Tetapi sesawi yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah suatu tumbuhan pada saat itu berbatang keras, dia bercabang dan berdaun sangat lebat. Jika sudah tumbuh tanaman ini, tingginya bisa mencapai 3 meter. Bayangkan, dari biji yang kecil dikatakan kepada kita dalam nas ini, segala jenis benih yang ada di bumi, ini adalah biji yang paling kecil. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, tentu tidak sembarangan untuk memilih benih. Sesuatu yang disebut benih itu adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Benih adalah biji atau buah yang punya potensi untuk hidup. Sehingga sebelum ditanam, benih ini haruslah suatu benih yang berkualitas, dipilih dengan seksama, sehingga ketika ia ditanam, ia akan hidup, ia akan tumbuh dengan baik, berkembang dan berbuah pula dengan baik. Sama seperti para petani zaman sekarang. Kita melihat tentu para petani tidak akan menanam benih yang tidak baik, tetapi akan memilih mencari yang baik supaya tanaman itu dapat bertumbuh berkualitas dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga kita membaca tadi dalam pembacaan Alkitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Sama, ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja, belajar dari pengurapan Daud menjadi raja, kita melihat di situ bahwa pemilihan Daud adalah pemilihan menurut kehendak Allah, bukan menurut pandangan manusia. Dan tentu kalau kita berbicara tentang menurut kehendak Allah, pasti kehendak Allah itu adalah segala sesuatu yang baik menurut pandangannya. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, siapakah benih itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang biji sesawi ini? Benih itu tidak lain adalah diri kita. Kita mesti menjadi benih yang berkualitas, yang mengandung pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Sekaligus diri kita ini, keberadaan kita harus juga mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan Allah dalam kasih karunia-Nya telah menetapkan dan memilih kita menjadi benihnya. Ia memperlengkapi kita dengan berbagai macam karunia, talenta, untuk siap dikembangkan dan menjadi banyak, dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Inilah satu kebahagiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan dan memilih kita menjadi benihnya yang boleh siap untuk dipakai menjadi sarana saluran berkat. Kemudian yang kedua, selain benih yang berkualitas,
Benih itu harus bersedia ditaburkan. Harus bersedia ditaburkan. Benih yang berkualitas tadi akan hidup, akan tumbuh, akan menjadi besar jika ia ditaburkan. Nas ini mengatakan, apabila benih itu ditaburkan, ia akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Di sini tentu mengingatkan kita semua, bagaimanapun kualitasnya suatu benih, jika ia hanya disimpan, ia tidak akan bisa tumbuh dan bertambah banyak. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai benih yang dipilih dan ditetapkan Allah, kita mesti bersedia untuk ditaburkan di tengah-tengah dunia. Dan kesediaan ini adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang mengemban tugas mulia untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kesediaan untuk ditaburkan ini memerlukan kerelaan, memerlukan kesediaan diri untuk siap ditabur di mana saja, baik itu di suatu keluarga, tempat bekerja, ataupun juga dimanapun kita. Karena kalau benih yang berkualitas, dengan kita yang berkualitas misalnya potensi, punya talenta, tapi hanya disimpan, menjadi sia-sia. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita tidak hanya berkualitas, tapi ada kesediaan diri untuk ditaburkan supaya bertumbuh semakin besar. Saudaraku, Allah menempatkan kita menurut dengan kehendak dan maksudnya yang mulia. Dan kesediaan kita untuk ditaburkan itu bersamaan dengan komitmen untuk mau bertumbuh. Benih yang kecil akan bertunas, semakin berakar dan bertumbuh, bahkan menjadi pohon yang berakar kuat, terus bertumbuh. Dan pertumbuhan yang kita alami adalah pertumbuhan yang penuh dengan komitmen untuk semakin kuat, untuk semakin berakar di dalam iman yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, selain pertama tadi benih yang berkualitas, yang kedua benih itu siap ditaburkan, yang ketiga adalah berkarya. Kuasa Allah yang memperlengkapi kita untuk bertumbuh semakin kuat semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Karena itu ketika kita menjadi seperti pohon sesawi yang bertumbuh kuat dan bercabang besar, kita mesti mensyukuri kasih karunia Allah itu dalam bentuk karya nyata kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nas ini mengatakan, ayat 32, burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya itulah kebermanfaatan hidup kita, karya nyata yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang sudah bisa kita berikan untuk sesama, yang bisa dirasakan orang lain, sekecil apapun itu menjadi sesuatu yang berharga dan semakin bertumbuh menjadi besar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini secara khusus GKE, kita merayakan Hari Pertanian GKE dan Minggu UM, United Evangelical Mission. Wilayah GKE sebagian besar di pedalaman sangat berkaitan erat dengan pertanian.
Tidak jauh-jauh di wilayah kita, tempat kita, Kapuas ini juga. Rata-rata banyak menanam padi, menanam sayur dan lain sebagainya. GKE memiliki sekolah pertanian di Tumbang Lahang, SMK GKE Agri Karya Tumbang Lahang. Ini sebagai wujud nyata karya gereja dalam bidang pendidikan pertanian. Kita doakan mudah-mudahan ke depan melewati GKE ini ada banyak-banyak lagi yang semakin melebar luaskan potensi-potensi yang ada di jemaat, melewati talenta-talenta yang ada di jemaat, menyatakan karya nyata melewati gereja untuk masyarakat. Dan demikian pula minggu ini dirayakan sebagai Minggu UM. UM ini adalah suatu badan misi yang dahulunya kita kenal sebagai misi Barmen, yang telah melayani di tanah Borneo sejak tahun 1835. Anggotanya tersebar di benua Eropa, Asia, dan Afrika. Dan kita GKE telah menjadi anggota UM. Dan UM ini, Minggu UM menjadi bagian komitmen para anggota UM dalam rangka melaksanakan aksi sosial di tengah-tengah dunia. Itu semua adalah karya nyata gereja dan badan misi yang mau berdampak bagi banyak orang. Dan saya rasa tidak hanya kita secara organisasi GKE maupun juga UM ini, tetapi kita secara pribadi juga, kita juga mau dipanggil untuk berdampak bagi banyak orang. Karena itu melewati bagian firman Tuhan bagi kita hari ini, mari kita bersyukur untuk setiap talenta, karunia yang telah Tuhan berikan untuk kita. Dan talenta itu jangan disembunyikan. Sebarkan dan hasilkan karya itu sehingga bisa memberi dampak untuk orang lain. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Engkau telah memilih dan menetapkan kami menjadi benih-Mu. Engkau telah memberikan kami talenta karunia yang ada pada kami, untuk boleh kami sebarkan, menghasilkan buah, bertumbuh dengan lebat, dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekecil apapun talenta yang boleh Tuhan berikan untuk kami, akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami boleh melakukan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur GKE boleh merayakan hari pertanian GKE dan juga UM Sunday. Ini merupakan suatu refleksi gereja dalam karya nyata aksi sosial, memperhatikan keberadaan jemaat, melewati setiap talenta-talenta yang ada, bahkan juga setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Biarlah Bapa Engkau memberkati gereja Kalimantan Evangelis ini. Kami sebagai warga jemaat, kami boleh menjadi warga jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh memberikan segala hal yang terbaik dalam profesi kami masing-masing, bahkan juga untuk keberlangsungan hidup kami.
kami juga diberikan oleh Tuhan hikmat, kepintaran, dan akal budi mengelola tanah sawah ladang yang telah Tuhan berikan untuk kami. Karena berkat melewati tanah sawah dan ladang itu tidak akan kami sia-siakan. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk segala sesuatu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami, tantangan-tantangan dunia, kekhawatiran, penderitaan. Segala sesuatu akan mampu kami lewati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja. Dan biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan saja dalam segala sesuatu, tidak mengandalkan kekuatan kami secara manusia. Engkau juga berkenan ya Bapa, mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Ya Bapa, kami berdoa juga menyerahkan keberadaan jemaat-Mu dimanapun berada. Teristimewa jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah keberadaan keluarga-keluarga Kristiani yang ada di tempat ini. Senantiasa hidup dalam kasih, dalam kebersamaan. Bahkan juga kami boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati seluruh keberadaan hidup kami. Pun juga kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah mereka dengan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan, kekuatan yang datang dari Bapa saja. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur. Yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Bahkan kami juga boleh menjadi sarana saluran berkat untuk sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Lengkapilah sukacita mereka dengan damai dan berkat yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, Yusak Alessandro yang berulang tahun ke-22, Ibu Tara yang berulang tahun ke-61, Abel Junitanto yang berulang tahun ke-19, John Nendi Tunda yang berulang tahun ke-52, Ibu Yuni Liana yang berulang tahun ke-59, dan Ian Lotar yang berulang tahun ke-48. Mereka bersuka cita ya Tuhan pada saat ini, karena mereka boleh masih Tuhan berikan kesempatan menikmati pertambahan usia. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan dan kesehatan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, kesuksesan dan keberhasilan yang boleh Tuhan sediakan kini dan selama-lamanya. Dan biarlah di masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap kembali menikmati pertambahan usia. Demikian juga berkati segenap keluarga dan rumah tangganya masing-masing, cita-cita, impian, dan harapannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menanti keturunan di dalam rumah tangganya. Tuhan yang maha mengetahui setiap keadaan dan keinginan mereka. Dan Tuhan boleh sediakan segala sesuatu itu menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Demikian juga untuk keadaan bangsa dan negara, keadaan dunia ini. Tuhan pulihkanlah keadaan kami ini, terutama virus corona
biarlah kami tetap diberikan hati yang bijaksana untuk mendukung pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau memakai siapapun untuk bisa mengatasi, menangani virus corona ini dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Baik itu melewati pemerintah kami, terlebih kami sebagai masyarakat, warga masyarakat dan warga gerejamu. Kami tetap diberikan oleh Tuhan hikmat dan juga kesehatan, kekuatan, agar kami diberikan imun tubuh yang kuat dan dijauhkan daripada kami segala hal yang tidak kami kehendaki. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga dalam upaya-upaya lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pendidikan pertanian untuk ketahanan pangan, bahkan juga untuk menjadi sarana saluran berkat, baik itu SMK Agrikarya Tumbang Lahang maupun juga Unkrip. Biarlah Tuhan Engkau menyediakan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana saluran berkat, bisa mengajar, mendidik mereka dengan baik, mengembangkan setiap potensi dan talenta yang ada. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan Sinode Umum yang ke-24 yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli di Kuala Kurun. Kami mohon ya Bapa, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, berikanlah kepada kami akal budi dan hikmat, kemudahan dan kelancaran untuk segala sesuatu, sehingga besar harapan kami Sinode Umum GKI yang ke-24 dapat terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, terima kasih, inilah permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk segala sesuatu untuk kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada pagi hari ini. Dengan nas pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian pasal 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Mari kita berdoa. Allah sumber segala rahmat dan berkat, pada saat ini Tuhan kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah melimpahkan begitu banyak berkat-berkat yang telah kami terima. Berkat kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan. Berkat usaha dan pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi kami masing-masing, apapun yang menjadi profesi kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan senantiasa boleh melimpahkan segala sesuatunya bagi kami, sehingga sebagian berkat yang boleh kami terima saat ini Tuhan akan kami berikan kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan sungguh menjadi kepujian hormat bagi nama Tuhan, dan kami akan mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semua terulang, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibelah, dan kita diberi makan tak kunjung bersela. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpuji Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.